saya Katri Febrina Tasulib. Saya mahasiswa kelas A semester 6 program studi sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video saya pada siang hari ini, saya akan membahas tentang salah satu topik, yaitu topik yang berkaitan dengan isu lambatnya pencairan dana bansos COVID-19, di mana topik ini memiliki kaitan atau memiliki hubungan dengan salah satu materi yang ada dengan salah satu topik yang berkaitan dengan politik, yaitu tentang politik kebijakan. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau menurut saya secara pribadi, bahwa ketika kita berbicara tentang politik kebijakan, maka di situ yang menjadi inti atau yang menjadi hal utama yang dibahas di dalam politik kebijakan adalah bagaimana seseorang menyusun strategi atau menyusun trik-trik atau tips-tips atau semacam strategi untuk menyusun kebijakan. Jadi maksudnya begini, dalam membuat sebuah kebijakan, maka orang tersebut dia akan mencari tips-tips, mencari trik-trik untuk menyusun kebijakan tersebut. Tetapi terkadang yang menjadi yang saya lihat dalam fenomena-fenomena atau dalam masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan bidang politik adalah bahwa terkadang para pemimpin dalam membuat sebuah kebijakan, mereka tidak melihat dampak ataupun dampak akhir atau dampak lanjutan dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Mereka tidak melihat apakah kebijakan tersebut setelah diimplementasikan apakah mendatangkan dampak positif atau dampak negatif. Terkadang mereka tidak melihat itu. Mereka hanya melihat intinya kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dan bisa berguna bagi masyarakat. Kelanjutannya bagaimana mereka tidak melihat hal tersebut. Nah, berkaitan dengan hal itu, saat ini seperti yang kita ketahui bersama, semua masyarakat berkaitan dengan penyebaran dari wabah COVID-19 ini, maka pemerintah menghimbau untuk semua masyarakat bekerja, belajar, beribadah, bahkan melakukan berbagai macam aktivitas dari rumah. Nah, bagaimana jika kita kaitkan dengan masyarakat-masyarakat yang harus bekerja di luar rumah? Dalam hal ini mereka harus mencari nafkah di luar rumah, seperti para pemulung, kemudian para penjual sayur, dan juga masyarakat-masyarakat lainnya yang harus bekerja dari luar rumah. Jikalau mereka dianjurkan atau disarankan untuk tetap berada di dalam rumah atau bekerja di dalam rumah, maka di sini yang menjadi intinya adalah bahwa mereka tidak, kalau misalkan harus bekerja dari dalam rumah, maka otomatis mereka tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, karena pekerjaan mereka berada di luar rumah. Maksudnya dalam seperti para pemulung, mereka mendapatkan atau mencari nafkah dari mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, kalau misalkan mereka tidak melakukan hal tersebut, berarti otomatis mereka tidak mendapatkan nafkah, mereka tidak mendapatkan uang. Nah, kalau misalkan mereka tidak mendapatkan uang, berarti mereka tidak bisa memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dalam hal ini kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Nah, kalau misalkan mereka tidak bisa memenuhi akan kebutuhan pokok mereka, otomatis mereka bisa terancam untuk terkena kelaparan. Menghadapi atau menyiasati akan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan begitu banyak program. Pemerintah mengeluarkan begitu banyak program, di mana program atau kebijakan-kebijakan tersebut menurut pemerintah mampu atau bertujuan, program atau kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Memang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi saat ini yang menjadi permasalahannya dalam mengimplementasikan akan kebijakan-kebijakan tersebut antara pemerintah pusat bersama dengan jajarannya dan juga dengan pemerintah daerah, terkadang tidak ada sinergi atau tidak adanya koordinasi atau tidak adanya kerjasama yang baik antara mereka, sehingga terkadang
dalam melakukan implementasi terhadap kebijakan atau program-program tersebut, pemerintah pusat melakukannya dengan cara lain, pemerintah daerah melakukannya dengan cara lain. Dan sebentar karena masing-masing menjalankan itu dengan caranya sendiri-sendiri, maka tidak ditemukan atau tidak didapat titik temunya. Nah, ketika tidak didapat titik temunya, maka menghasilkan masalah baru lagi. Dan seperti yang kita ketahui di sini, dari awal mulai munculnya wabah virus corona ini atau biasa disebut dengan COVID-19 ini, ada begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dalam implementasinya para pejabat ini tidak bekerja sama atau berkoordinasi dengan baik. Hal pertama yang kita lihat yaitu dalam hal ada himbauan dari presiden bahwa para pasien atau orang-orang yang terkena virus ini maksudnya berita-berita seputar dengan pasien-pasien yang terkena akan virus ini tidak usah disampaikan kepada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dia menyampaikan kepada masyarakat, dia mengatakan bahwa itu berkaitan dengan aspek keterbukaan, harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui. Nah, di situ secara tidak langsung itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa tidak adanya koordinasi atau tidak adanya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, hal ini tidak hanya berhenti di situ, kemudian dilanjutkan lagi dengan tidak adanya kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan dinas dari bagian perhubungan dengan bagian kesehatan, di mana dari bagian kesehatan menyatakan bahwa semua masyarakat harus berada di rumah, tidak boleh keluar jalan sembarangan, tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah kecuali yang memang terlalu terdesak. Dan dalam hal ini pekerjaan-pekerjaan seperti jika dikaitkan dengan bagian perhubungan seperti dalam hal ini para ojek online khususnya diharapkan untuk tidak melakukan pekerjaan mereka. Tetapi dari bagian perhubungan, dalam hal ini dinas perhubungan, mereka mengizinkan untuk ojek online tersebut melakukan pekerjaan mereka. Nah, di sini sudah tidak ada koordinasi yang baik lagi. Dan kemudian berlanjut ke masalah sekarang yang menjadi isu, yaitu tentang pencairan dana bantuan sosial, di mana dana bantuan sosial ini diperuntukkan untuk masyarakat kelas bawah, dalam hal ini masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam kategori PKH. Nah, dalam proses pencairan dana bansos ini hingga saat ini masih lambat. Maksudnya adalah masih mengalami kendala-kendala, di mana ada beberapa, berdasarkan informasi-informasi yang saya baca, bahwa kendala-kendala yang membuat sampai proses pencairan dana ini terlambat adalah karena yang pertama, masih perlu untuk didata ulang orang-orang mana saja atau siapa-siapa saja atau kepala keluarga mana saja yang berhak untuk menerima akan dana bantuan sosial ini. Jadi karena proses pendataannya juga lama, jadi masih begitu banyak tempat yang belum mendapatkan dana bantuan sosial ini. Nah, salah satu halnya juga yang menyebabkan adalah karena kurangnya sinergi atau kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memutuskan bagaimana program tersebut harus dijalankan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam
informasi atau pengantar awal yang telah disampaikan bahwa Menteri Desa menyampaikan bahwa adanya larangan untuk tidak menggunakan dana desa tersebut untuk membeli sembako. Sedangkan Mendagri mengizinkan untuk masyarakat menggunakan dana desa tersebut untuk membeli sembako. Kemudian dari Menteri Sosial sendiri menyatakan bahwa para penerima BLT dalam hal ini bantuan sosial langsung tunai tidak boleh mendapatkan bantuan lagi dari pemerintah daerah. Nah, kemudian saya mencari informasi-informasi dari berbagai sumber, seperti ya, dari hasil penelusuran saya, sebenarnya di sini ada kekeliruan yang berdasarkan hasil keputusan yang ada, yang ditekankan atau ditegaskan oleh Menteri Desa adalah bahwa dia tidak melarang untuk adanya pembelian sembako, tetapi yang dia kaitkan di sini adalah bahwa dana bantuan sosial tersebut harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk tunai. Jadi yang diberikan kepada masyarakat itu uang tunai, bukan pemerintah desa membeli barang-barang atau bahan-bahan sembako dan kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, hal ini yang disalahartikan oleh para perangkat desa. Mereka mengira bahwa Menteri Desa melarang untuk adanya pembelian sembako dari uang dana desa. Jadi di sini yang ditegaskan adalah bahwa Menteri Desa mengizinkan masyarakat untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli sembako. Tetapi yang dia tidak izinkan adalah bahwa dalam proses pemberian dana tersebut, dana yang diberikan itu harus merupakan dana tunai, bukan dalam bentuk bahan-bahan sembako. Jadi dana yang diberikan adalah dana dalam bentuk dana tunai, dan setelah itu baru dikelola sendiri oleh masyarakat desanya. Apakah mau digunakan untuk membeli bahan-bahan sembako atau mau digunakan untuk apa, itu kembali kepada masing-masing masyarakatnya. Tetapi yang paling ditekankan berkaitan dengan surat keputusan yang ada adalah bahwa dana desa yang diberikan kepada dana bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat desa itu harus diberikan dalam bentuk dana tunai, bukan dalam bentuk pemberian sembako, dalam bentuk pemberian bahan-bahan sembako. Oleh karena itu, sebagai salah satu anggota masyarakat juga, saya mau menyarankan atau saya mau memberikan masukan kepada para pemimpin bangsa dan negara ini bahwa di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, harus adanya koordinasi atau harus adanya kerjasama yang baik antara para pemangku jabatan, sehingga ketika dalam proses untuk mengimplementasikan akan kebijakan-kebijakan tersebut tidak adanya bentrokan atau tidak adanya suatu kondisi di mana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan program tersebut dengan kemauannya sendiri-sendiri, sehingga seharusnya itu dibuat sebuah patokan atau sebuah kunci di mana seperti arahan utama bahwa dalam menerapkan kebijakan-kebijakan ini harus seperti ini. Jangan pemerintah hanya menekan atau hanya memperlihatkan keegoisan mereka masing-masing, sehingga dalam membuat kebijakan-kebijakan tersebut mereka tidak mempertimbangkan atau mengkaji berbagai macam hal-hal lain. Jadi lewat video ini juga saya menyampaikan bahwa sekali lagi saya menyampaikan bahwa sebagai pemerintah yang baik dalam mencari kebijakan-kebijakan atau program-program untuk kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya ada koordinasi yang baik antara para pemangku jabatan, sehingga dalam mengimplementasikan akan program atau kebijakan tersebut bisa dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah baru. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.